Bu, ya sudah, tidak usah aneh-aneh. Bila berharap PSI lolos dan nyatanya prosentase atau perolehan suara enggak sampai 4%, ya sudahlah. Kembali berjuang di 2029 saja nanti. Ini dia, info terkini Widya. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali yang mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengusulkan agar ada satu fraksi yang khusus diperuntukkan bagi partai-partai yang tidak lolos ambang batas 4%. Lontaran Grace ini merespon hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut ambang batas parlemen 4% untuk pemilu 5 tahun mendatang. Bagi yang belum tahu, semua partai politik bisa menempatkan wakilnya di Senayan apabila jumlah suara pemilih secara nasional mencapai minimal 4%. 4% dari apa? 4% dari suara sah. Bila pemilu 2019 meloloskan 9 parpol untuk punya wakil di Senayan, pada Pilpres kali ini masih belum tergambar dengan jelas berapa partai yang lolos. Sebab hasil realkon KPU memang sudah mencatat 9 partai, tapi data yang masuk baru 65%. Artinya 35% masih dihitung dan bisa jadi jumlah itu berubah. Namun berdasarkan quick count dari berbagai lembaga survei, 5 lembaga memperkirakan P3 tidak akan lolos Senayan dan hanya lembaga survei Carta Politika yang menyebut P3 bakal tetap punya wakil di sana. Munculnya keputusan MK dimanfaatkan mantan Ketua Umum PSI membuat terobosan mengakomodir partai-partai yang tidak lolos supaya memiliki wakil di Senayan. Mereka bergabung dalam fraksi sendiri. Lah, usulan ini kan jadi aneh. Secara aturan partai itu mesti memenuhi syarat tembus 4%. Masa malah mendapat perlakuan istimewa punya wakil di DPR? Mau bagaimanapun, usulan ini jelas melanggar undang-undang. Mbok sudah toh Mbak Grace, nyatanya PSI masih jauh dari 4%. Diterima aja, walaupun rakyat juga tahu duit kampanye mereka saja itu jor-joran. Gede banget. Alasan perempuan yang pernah jadi anchor TV One ini memang masuk akal. Tidak membuang suara rakyat yang sudah memilih partai-partai itu. Kita tahu ada tokoh-tokoh partai yang tak lolos ke Senayan. Suaranya gede. Fahri Hamzah, caleg dari Partai Gelora, bisa mendapatkan suara 33.352.000. Sedangkan Bung Ade Armando yang suaranya sempat melonjak 400.000 gegara error sistem Sirekap hanya memperoleh 25.428. Dan Ketua Harian Perindo, Tuan Guru Bajang meraih 114.600 suara yang akan terbuang percuma. Dengan adanya ambang batas, memang salah satu resikonya suara-suara yang diberikan pada partai terutama yang tidak lolos ambang batas jadi terbuang sia-sia. Menghapus ambang batas baik untuk presidensial maupun parlemen itu fokus dari Bung Fahri. Sejak dirinya pindah ke Gelora, dia menginginkan tidak ada lagi batasan berapa persen minimal perolehan partai agar calegnya duduk di Senayan. Maunya Bung Fahri, ya kayak dapil di provinsi atau setingkat kabupaten kota. Sepanjang suaranya paling gede, maka dia berhak jadi wakil rakyat. Memang aturan partai politik untuk menempatkan wakil di Senayan dibatasi persentase minimal, termasuk mencalonkan pasangan presiden dan wakilnya 20%. Mengapa ambang batas ini penting? Supaya penyelenggaraan pemilu itu juga efektif dan menata ruangan di gedung DPR itu tidak mudah.
Semakin banyak partai yang lolos ke Senayan, Sekretariat DPR RI makin pusing mengaturnya. Bung Fahri juga bakal memperjuangkan tidak ada lagi batas minimal partai yang mau mengajukan calon presiden. Artinya, sepanjang partai itu diakui secara resmi mempunyai SK Kemenhumkam, maka dia bisa mendaftarkan capres yang mau diusung. Kita belum lupa, coblosan 14 Februari kemarin diikuti 18 partai. Gimana ribetnya kita membuka surat suara pileg? Lah kok disuruh semua partai bebas ikut pemilu? Nggak kebayangkan bakal kayak apa nantinya. Nah, kembali pada usulan Cik Grace ini. Mbok ya sudah, tidak usah aneh-aneh. Bila berharap PSI lolos dan nyatanya persentase atau perolehan suara enggak sampai 4%, ya sudahlah. Kembali berjuang di 2029 saja nanti. Yakin saja, Ketua Umum PSI itu bakal dapat posisi lah. Uang bapaknya Ketua Umum sudah bantu memenangkan Prabowo loh. Tuh, kakak Ketua Umum juga akan dilantik Wapres. Kalau sekedar nyarikan jabatan Ketua Umum PSSI, Komisaris BUMN, ataupun Duta Besar, itu gampang saja. Apa bisnisnya dihidupkan lagi, jualan sang pisang. Nanti semua kader atau pengurus di tingkat kabupaten kota mesti juga buka gerai yang sang pisang itu. Biar putaran duitnya gede, bisa buat modal ikut pemilu kembali. Gak usah bingung Cik Grace, tidak usah menyayangkan duit yang sudah kelewat keluar buat nyampe target 4% juga toh. Wong para pengurus kan nggak keluar apa-apa. Kami ini orang-orang daerah, ngerti kok apa yang terjadi di lapangan. Jangankan partai kecil, finansial PSI dibandingkan partai besar itu aja masih gedean PSI. Kami ini sering juga ketemu orang-orang lapangan PSI, banyak cerita, kasih bocoran apa yang mesti mereka lakukan. Tetap berpikir positif dan ada tangan-tangan tak kasat mata sedang bekerja tanpa henti, tanpa ragu, bahkan tanpa takut. Sedang berupaya membuat PSI bisa punya wakil di Senayannya. Bila presiden yang sudah bertitah, siapa sih yang bisa menghalanginya? Nggak ada, nggak akan ada. Rakyat sudah banyak tahu, ngerti dan paham. Tapi kami semua nggak bisa berbuat apa-apa. Memang Pak Jokowi sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Sudah tidak bisa diprediksi, malah mau berbuat apapun. Nggak ada yang bisa menghalangi. Ini bukan ungkapan kekecewaan, merasa dikhianati. Enggak, bukan itu. Yang kami pikirkan saat ini, bagaimana masyarakat di pedalaman, di pelosok, yang masih butuh memperbaiki kesejahteraannya. Pemilu dan pilpres memang ajang demokrasi meraih kekuasaan. Tapi caranya ya mesti yang benar, bukan dengan ugal-ugalan. Bila cara yang ditempuh ya rakyat kecil makin gak dipikirkan para pejabat negara. Kami ini hanya bangku-bangku yang tidak bisa bersuara, yang bebas kalian injak-injak untuk naik lebih tinggi. Atau mengambil sesuatu demi keuntungan kalian sendiri. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.